Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 4 semua? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tematik. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang dongeng ya, yang merupakan salah satu dari kompetensi dasar menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, bisa cerita, dongeng, dan sebagainya. Kemudian, mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulis yang didukung oleh alasan. Nah, apa sih tujuan pembelajarannya? Kalian dapat memahami pengertian dongeng, kemudian juga mampu menyajikan unsur intrinsik cerita atau dongeng dalam bentuk peta pikiran. Nah, siapa yang tahu apa itu dongeng? Ada yang tahu nggak? Apa ya? Pasti kalian pernah mendengarnya. Yuk kita lihat. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa yang penuh khayalan atau fiksi dan tidak benar-benar terjadi, namun berkembang luas di masyarakat. Nah, dongeng terdiri dari 6 jenis. Yang pertama mitos. Pernah kalian tahu kan mitos? Mitos yaitu dongeng yang menceritakan hal-hal magis seperti dewa-dewa atau peri. Kemudian ada saga, yaitu dongeng kepahlawanan, keberanian atau sihir. Kemudian yang ketiga, fabel, yaitu dongeng tentang binatang. Yang keempat, legenda, yaitu bentuk dongeng yang menceritakan peristiwa tentang asal-usul suatu benda atau tempat. Kemudian ada cerita jenaka. Nah, cerita ini yang berkembang di masyarakat, baik komedi ataupun membangkitkan tawa. Kemudian ada lagi cerita perumpamaan, yaitu bentuk dongeng yang mengandung kiasan seperti saran. Nah, di dalam dongeng ada yang namanya unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun karya dari dalam. Artinya, unsur yang harus ada dalam cerita atau dongeng. Nah, yang pertama yaitu tema. Mungkin kalian sudah tahu ya, apa itu tema? Tema yaitu masalah inti yang menjadi dasar sebuah cerita. Kemudian ada latar atau pengaturan pada dongeng, yaitu keadaan yang terdiri melingkupi pelaku dalam dongeng. Misalnya latar tempat, contohnya di desa, di hutan, dan lain-lain. Kemudian latar waktu, contohnya pada malam hari, pada zaman dahulu, dan lain-lain. Kemudian satu lagi, latar suasana, contohnya suasana kehidupan damai, aman, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu tokoh. Dalam dongeng tentu ada tokoh atau orang yang memerankan, yaitu dibagi menjadi ada karakter utama, biasa kita sebut protagonis. Nah, protagonis ini biasanya memiliki kualitas yang baik atau memiliki perilaku yang baik. Kemudian ada yang lawan menonjol, biasanya disebut antagonis. Antagonis ini merupakan karakter yang berlawanan dengan protagonis. Biasanya dia memiliki perilaku buruk. Kemudian selanjutnya ada tokoh pendamping. Nah, biasanya disebut tritagonis, yaitu pemain pembantu. Selanjutnya ada alur. Alur adalah jalannya cerita. Dibagi menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya sudut pandang, yaitu bagaimana penulis menempatkan dalam cerita. Dan yang terakhir yaitu amanat atau pesan moral, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam cerita dan mengatakan bahwa pembaca mendapat pelajaran dari cerita tersebut. Nah, bagaimana anak-anak hari ini? Mudah-mudahan materi kali ini bisa dipahami ya. Nah, agar kalian lebih mampu mengaplikasikannya bagaimana unsur instruksi itu ada di dalam dongeng, kalian bisa membuat sebuah dongeng. Nah, kalian buat ya dongengnya ya, silahkan.
dalam bentuk apa saja, boleh mitos, boleh cerita binatang, atau apapun itu. Oke, selamat bekerja. Terima kasih perhatian anak-anak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.